Kembali lagi di Sadar Dasar Solo atau Sadas Solo. Nah, jadi sekarang kita mau membahas yang ringan-ringan. Sebenarnya ini mitos atau fakta. Nah, jadi kita ada sesi baru mungkin guys. Ini adalah mitos atau fakta. Kapan sesi ini ada? Barusan, karena saya tidak punya ide. Jadi kita bikinlah ini sesi mitos atau fakta. Mitos atau fakta ngecas di device langsung bisa ngerusak device. Nah, itu kan yang sering kita perdebatkan selama ini, bahkan di sosmed pun, di TikTok, di IG masih banyak yang memperdebatkan, jangan langsung dicas di device, nanti cepet rusak. Mending kalau ngecas itu dipakai charger eksternal. Nah, charger eksternal nanti kita ada pembahasannya sendiri, mana kira-kira charger eksternal yang brandnya lumayan oke dan pemakaiannya seperti apa. Nanti itu ada lagi pembahasannya sendiri masalah charger eksternal dan gimana cara ngecasnya kalau baterai kalian dicas pakai charger eksternal. Sekalian kita membahas ke baterai juga gimana supaya awet, itu nanti di pembahasan berikutnya. Sekarang kita kembali lagi, apakah mitos atau fakta kalau ngecas di device langsung itu bikin rusak? Jawabannya ada iya dan ada tidaknya guys. Kalau kalian berasumsi, tidak boleh ngecas di device itu, nanti baterainya cepat rusak. Pot gimana? Emang pot kalian ngecasnya baterainya dilepas terus dicas di charger eksternal? Tidak bukan? Loh, tapi kan baterainya beda bentuk, jenis sama-sama lithium. Nah, gimana tuh? Oh iya mas ya, sama mas ya, pot dicas langsung nggak apa-apa, kenapa mod tidak boleh? Nah, itu pertanyaannya guys. Jadi sebenarnya apakah boleh? Ini aku berdasarkan pengalaman juga. Jadi kalau kalian masih dia mikro, jadi kan portnya itu ada dua guys. Ada yang mikro yang bentuknya kayak jajar genjang itu, sama yang satu lagi Type C yang lurus dan melengkung. Lurus ujungnya melengkung. Kalian tahu lah bentuk Type C seperti apa. Yang aku rekomendasiin misalnya portnya itu bentuknya Type C, karena entah kenapa boardnya Type C ketika dicas itu dia tidak gampang hangat dan tidak gampang panas. Loh masuk iya mas, gak gampang panas, gak gampang hangat? Yes, dengan catatan adalah adaptor yang kalian gunakan maksimal 3 ampere. Nah, jadi adaptor itu kalau kalian tahu misalnya ini ngecas, nah ini kan ada adaptor yang ditancap, set kecolokan. Itu kalian lihat di bawahnya itu ada spesifikasinya, outputnya maksimalnya berapa ampere. Kalau kalian handphone Android zaman sekarang yang Type C, yang 67 watt ke atas atau 55 watt ke atas, itu jangan dipakai guys, karena itu sudah pasti di atas 3 ampere, rata-rata pasti 5 ke atas. Jadi gunakan adaptor yang 1 ampere boleh, cuman kan lama mas. Bener, kalau 1 ampere lama. Jadi kalau aku menyarankan gunakan adaptor yang outputnya 2,4 ampere. Kalian lihat udah di bawah spesifikasinya itu pokoknya keluarnya 2,4 ampere. Itu paling aman, mau kalian di device, mau di POD, mau di apa aman. Mau single baterai, mau dual baterai aman. Pokoknya maksimal jangan lebih dari 3 ampere, tapi aku menyarankan kalian gunakan adaptor yang spesifikasinya 2,4 ampere saja outputnya. Dan kabel yang digunakan jangan pernah menggunakan kabel bawaan box. Jangan pernah gunakan kabel yang bawaan box. Misalnya kalian si adaptornya itu maksimal 3 ampere atau 2,4 ampere seperti aku sarankan, gunakan kabel yang buat 6 ampere. Supaya apa? Supaya arusnya lancar dan tidak putus-putus. Jadi ngisinya tuh seret gitu terus, tidak putus-putus. Karena ketika putus-putus itu ada pulse namanya, pulse charging. Itu bikin board atau baterai kalian menjadi hangat atau suhunya naik. Sedangkan baterai itu bila suhunya naik sensitif dan sangat cepat merusak si baterainya tersebut. Jadi itu guys. Pertama, gunakan kabel besar. Kedua, adaptornya pakai yang sekitar 2,4 ampere. Ketiga, kalau dicas jangan diapa-apain. Mungkin kalau POD itu bisa dilepas cartridge-nya. Terus misalnya MOD itu bisa dilepas dulu atomizer-nya. Nah, seperti itu guys. Jadi sebenarnya simple bukan? Tapi yang bikin orang nggak betah itu sebenarnya emang kalau di MOD dual baterai itu cukup memakan waktu, mungkin bisa 4-5 jam baru full. Tapi sebenarnya bisa dan digunakan saat darurat. Darurat pun bisa, kalian langsung buat sehari-hari bisa. Tapi ya itu emang agak lama, tapi yang pasti itu sudah safe. Mas, sampean pernah nyoba pakai adaptor gede? Pernah. Saya ngecas pakai 6 ampere. Adaptor 6 ampere, ternyata dia device-nya sampai overheat, sampai panas. Itu bateraiku 3 bulan rusak sudah. Nah, jadi daripada kalian sayang buang baterai, ini untung aku baterainya yang rusak. Kalau sampai chipnya kalian rusak, kalian buang device atau servis lagi kena 150 sampai 300 ribu lagi, kan sayang.
Jadi itu guys tipsnya. Apakah boleh ngecas, mitosnya apakah boleh ngecas di device langsung? Boleh, tapi diperhatikan ampere dan kabelnya supaya nanti baterai kalian juga tidak rusak, device kalian juga tidak rusak. Jadi itu adalah mitos atau fakta yang kita bahas, ternyata membuktikan bahwa boleh tapi dengan catatan tertentu. Jadi kira-kira kalian mau bahas apa lagi? Karena setelah ini aku akan membahas charger dan baterai. Gimana cara ngecas yang benar, pemilihan charger seperti apa, ciri-ciri baterai yang rusak apa dan lain-lain. Itu akan kita bahas setelah ini. Karena nanti baterai kalau powernya sudah kurang itu berpengaruh ke flavor. Nah, pasti kalian bingung kan? Kok baterai ngaruh ke flavor? Ditunggu saja pembahasannya. Oke? Jadi sampai jumpa di Sada Solo berikutnya guys.